Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, senang bisa menemani saudara di sepanjang hari ini agar saudara dapat menikmati setiap jaminan yang Tuhan telah janjikan. Judul hari ini adalah berbicara mengenai sesuai kapasitas. Terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Perumpamaan tentang talenta adalah salah satu dari begitu banyak perumpamaan yang Yesus beritakan. Harta adalah segala sesuatu yang sifatnya berharga dan dapat juga dianggap sebagai kekayaan. Di dalam perumpamaan ini, ada seorang tuan yang menitipkan hartanya, berarti sesuatu yang berharga ya, kepada hamba-hambanya untuk dikelola. Dan setiap orang menerima sesuai dengan kesanggupannya atau kapasitasnya. Artinya, hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, mereka menerima masing-masing karena mereka dianggap menerimanya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Di sini tidak ada diskriminasi. 5, 2, dan 1 itu bukan diskriminasi, tapi diberikan sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Yesus menjelaskan bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu yang berharga juga kepada manusia untuk dikelola. Apa saja yang disebut berharga? Misalkan seperti talenta, bakat, uang, atau pewahyuan, itu ada pada kita untuk maksud tertentu. Nah, banyak orang terutama yang meraih keberhasilan karena talentanya, mereka berubah menjadi sombong dan lupa kepada Tuhan yang memberikan talenta itu kepada mereka. Itu seperti bangsa Israel yang diperingatkan oleh Tuhan di dalam kitab Ulangan. Ulangan pada pasal 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dari perumpamaan tentang talenta ini menjadi penting untuk dipahami bila mana kita orang-orang yang mau hidup bijaksana dan kalau kita mau menjadi seorang pemenang. Nah, sadarkah Anda bahwa semua yang ada di sekitar kita itu ada kapasitasnya atau ada ukuran kesanggupannya? Misalkan komputer atau laptop, mesin cuci, meteran listrik, lampu pijar, sound system, kapal laut. Semuanya itu mempunyai batas kemampuan atau ada kapasitasnya masing-masing. Kapasitas dari sesuatu barang biasanya tertulis di barang tersebut. Maksudnya adalah supaya menjadi peringatan bagi si pengguna agar tidak memakai barang tersebut melebihi batas kemampuannya. Apa yang akan terjadi kalau seandainya barang tersebut dipakai melebihi batas kemampuannya atau batas kapasitasnya? Maka barang itu akan menjadi rusak, jatuh, putus, hancur, barang itu bisa berhenti bekerja atau berjalan lambat di bawah normal. Nah, sebagai manusia kita diciptakan juga mempunyai kapasitas. Tuhan membentuk kita unik adanya. Yang satu berbeda dari yang lain sesuai dengan rencana Tuhan buat masing-masing individu. Itu sebabnya Tuhan menitipkan hartanya kepada manusia secara berbeda-beda. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kapasitas yang seorang dengan yang lain tidaklah sama. Bukan saja berbicara kapasitas fisik, tetapi juga kapasitas hati, kapasitas pikiran, bahkan kapasitas perasaan. Ada orang yang mampu mendengarkan cerita orang lain mulai dari kisah awal sampai selesai dalam proses konseling. Tetapi ada orang yang tidak tahan dan meminta ceritakan inti persoalannya saja. Ada orang yang mudah terbawa perasaan pada saat mendengar kisah sedih, tetapi ada juga ya orang yang biasa-biasa saja mendengarnya. Nah, kapasitas seseorang itu saudara menentukan berkat yang Tuhan mau percayakan. Artinya begini, Anda nggak perlu rendah diri dengan berkat yang ada di tangan Anda saat ini. Dalam perjalanan kehidupan,
Setiap orang pastinya akan dibentuk oleh Tuhan untuk semakin diperbesar kapasitasnya. Karena Tuhan mau memberikan berkat yang lebih besar lagi tentunya. Tetapi harus sesuai dengan kapasitasnya. Nah, caranya untuk memperbesar kapasitas itu adalah kita diizinkan untuk berhadapan dengan tantangan dan persoalan yang sesuai dengan kapasitas kita. Nah, percayalah, Tuhan tidak akan memberikan kita sesuatu melebihi kapasitas kita. Bahkan masalah yang kita alami juga tidak akan pernah melebihi kapasitas kita masing-masing. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, kalau saat ini Anda sedang berhadapan dengan sebuah persoalan, percayalah bahwa Anda mampu mengelolanya menjadi keuntungan bagi diri Anda. Karena tantangan tersebut justru membuat kapasitas Anda semakin besar. Yusuf tidak akan pernah menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Kalau saja Yusuf menolak untuk berhadapan dengan tantangan dalam kehidupannya. So, mari jalani hari ini bukan dengan keluhan, bukan dengan persungutan, melainkan dengan keyakinan bahwa Tuhan telah memberikan Anda kapasitas untuk dapat mengelola setiap berkat dengan bijaksana. Jadi saudara, hari ini percayalah Anda telah diberikan kapasitas untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya hari ini. Dan izinkan Tuhan mengelola dan membawa Anda ke dalam perkembangan yang lebih lagi agar saudara semakin dipercayakan yang lebih besar lagi dari Tuhan. Selamat beraktivitas di hari ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.